Masjid Qiblatain. Nah, setelah Masjid Qiblatain baru kita ke Masjid Khandaq. Nanti di Masjid Qiblatain dan Masjid Khandaq kita tidak kita duduk saja. Nanti kita turunnya di Masjid Kuba. Ada yang udah batal wudhunya? Udah. Yang udah batal wudhunya wudhu nanti di WC. Nah, jadi kenapa disuruh wudhu dulu? Karena ketika di Masjid Kuba kata Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a fi baitihi", barang siapa yang berwudhu di rumahnya, summa ada Kuba, kemudian datang ke Masjid Kuba, sholat ini, sholat dua rakaat, mau itu duha, mau itu sholat hajat, mau itu sholat sunnah apapun, yang penting 2 rakaat, falahu ajru umrotin, maka baginya pahala umrah. Maka daripada itu sangat disayangkan kalau misalnya tidak berwudu dari hotel tadi. Makanya Amri bilang, kita wudhunya di hotel dulu. Lepas pakai nanti wudhu aja, bukan di dalam, kan ada lainnya. Doakan aman. Allahu Akbar. Astagfirullah. Nah, yang batal wudhu itu Bapak Ibu ketika bersentuhan kulit dengan kulit. Setelah misalnya nanti Ibu Bude pegang Amri, kalau misalnya megangnya kulit sama kulit baru batal. Tapi kalau misalnya Bunda ada lapisannya, tidak batal wudhunya. Ya? Nah, yang membatalkan wudhu itu bersentuhan laki-laki dan perempuan bersaudara kandung atau ibunya kandung ketika bersentuhan ya. Kalau suami istri juga batal ya, Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa nanti wudhu lagi. Yang penting kita sudah berwudhu tadi di hotel. Mudah-mudahan kita dapat pahala umroh. Ya, maka sebelum umroh pun kita udah dapat pahala umroh. Insyaallah. Jangan lupa diniatkan keikhlasannya Bapak Ibu. Karena kunci dari ibadah ini adalah ikhlas. Nah, kita akan menuju ke Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain, masjid itu artinya masjid, Qiblatain itu artinya adalah 2 kiblat. Kenapa dikatakan 2 kiblat Bapak Ibu? Karena disinilah turun ayat apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengubah kiblat dari awalnya ke Masjid Aqsa ke Ka'bah Al-Mukarramah di Mekah Al-Mukarramah. Jadi pada saat zaman dahulu itu kiblatnya umat muslimin itu awalnya di Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Tetapi di sini turun ayat apa? Fawalli, maka palingkan wajahmu syatral Masjidil Haram, lurus ke Masjidil Haram, yaitu tepat di Ka'bah. Nah, kalau sholat di Masjid Qiblatan ini tidak ada utamaannya, karena tidak ada hadis-hadis yang mengatakan seperti itu fadilah-fadilah amalnya. Tetapi di sini kejadiannya yang banyak keliru dari kaum muslimin, khususnya orang Indonesia, dapat informasi sejarah bahwasanya turun ayat itu di rakaat kedua pada saat zuhur, itu salah. Kalau misalnya waktu turun ayat itu di 2 rakaat zuhur, maka bagaimana posisi imam saat itu? Sedangkan imam itu harus di depan makmum. Sedangkan posisi Masjid Aqsa itu membelakangi arah Masjid Aqsa itu membelakangi kiblat sekarang. Makanya yang betul sejarahnya adalah ayat itu turun setelah sholat Jumat. Jadi khutbah Nabi, sholat Jumat 2 rakaat, kemudian turunlah ayat itu. Turun ayat yang mengatakan supaya mengganti arah kiblat di Masjid Qiblatain. Nanti kita tunjukkan masjidnya. Yang foto nanti foto dari bis saja. Kemudian nanti kita akan mengunjungi Masjid Khandaq. Setelah Masjid Khandaq kita lalui, baru kita ke Masjid Kuba. Di Masjid Kuba nanti Bapak Ibu, tolong yang ibu-ibu nih biasanya nih. Kalau bapak-bapak nggak, tutup matanya, nanti aja belajar dulu.
Jangan lihat kiri kanan dulu ya, Bu. Tutup aja matanya, karena di sini nanti banyak juga parfum kah dia, kurma kah dia, apapun yang banyak ada di sini. Tutup matanya dulu sebelah. Nah, nanti kita belanja di kebun kurma ya. Insya Allah nanti Amri akan bilang apa-apa saja yang murah dan disarankan beli di kebun kurmanya. Karena nanti Amri juga tidak mau jamaah-jamaah ini ditipu oleh orang-orang ini dengan harganya. Kanola. Nah, pas di depan kita sebelah kiri itu adalah Masjid Qiblatain. Nah, Masjid Qiblatain ini masjidnya nih. Pas sebelah kita ini. Lift. Nanti diputar. Nanti kita lebih dekat. Nah, masjid ini ya mana dia? Belakang tuh dia ya. Sebelah. Kenapa Bu? Nanti diputar. Di kota Madinahnya di pusat ini. Start Pak. Tuh, Qiblatain ada. Diputar. Terbang, ada pisahan. Ibu-ibu yang mau nongkrong nanti bisa kita temani nanti malam. Yang mau ngopi, yang mau makan-makan, kita siap kampung sama Dini. Ya orang Karajo ya. Ya, sebelah kanan kita depan, sama Bu ya, ada buah. Itu Masjid Qiblatain. Nanti ketika di Indonesia, ketika ditanya apa-apa saja situs sejarah di Madinah, yang pertama kita mengunjungi Jabal Uhud, kemudian Masjid Qiblatain. Masjid apa namanya Bu? Qiblatain. Masjid Qiblatain itu tempat turunnya ayat supaya mengubah arah kiblat. Qiblatain. Dan seperti itu. Apa bunyi ayatnya? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya Pak Ibu, kita juga akan melewati Masjid Fandak. Masjid itu artinya masjid, Fandak artinya parit. Fandak artinya apa? Parit. 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 Nah, di situ terjadi peperangan Fandak. Siapa yang mencetus pertama kali strategi perang Fandak? Ada yang tahu? Yang tahu diumrohkan DM ya? Ini tanggung jawab. Soalnya nggak ada Pak Diki di sini. Kalau nggak yang tahu diumrohkan butik, insya Allah ya Ustaz ya. Allahu Akbar. Gratis umroh untuk satu orang. Siapa yang menstrategikan perang Fandak? Ada yang tahu? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini orang Prancis, orang Paris, orang Persia. Jadi Salman Al-Farisi ini sahabat Nabi. Salman Al-Farisi ini sahabat Nabi yang berasal dari Persia. Jadi bukan orang Arab. Nah, dulu di Persia itu sudah berkembang tentang infrastrukturnya. Jadi banyak parit-parit di Persia. Nah, dengan kecerdasan Salman Al-Farisi maka dibuatlah untuk apa? Buat untuk peperangan di perang Fandak. Maka daripada itu di situ menang kaum muslimin. Kenapa menang? Jadi kisah-kisahnya di sini agak sedikit juga. Pada saat perang Fandak itu Bapak Ibu, ketika di perang Fandak itu paceklik. Oh ya, mungkin lift pas. Ayo, berarti musuh. Ayo. Itu depan kita Masjid Fandak. Jadi pada saat itu paceklik, banyak kali debu-debu. Sedangkan air susah, kemudian panas sangat panas, sekitar 50 derajatan. Kalau misalnya Madinah Mekah itu Pak, kalau udah panas tuh 50 sampai. Jadi bayangkan pada masa saat itu Rasulullah dan para sahabat sudah paceklik, tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan.
menggali parit yang sedalam 3 meter ke bawah. Coba lihat kita kiri kanan, gimana batu-batu yang besar itu keras. Bayangkan Rasulullah mengkorek supaya ada kondak, supaya ada parit untuk peperangannya. Jadi di perang kondak ini 3 meter ke bawah, 2 meter ke luasnya. Jadi ketika kuda itu lompat, tidak memungkinkan untuk melewati parit tersebut. Di parit itu Bapak Ibu ditancapkan tombak-tombak ke arah kaum kafir Quraisy. Makanya di sini kaum muslimin tidak satu orang pun yang syahid. Dimenangkan langsung oleh kaum muslimin karena kecerdasan dari Salman Al-Farisi. Insyaallah Abang nanti putarnya seperti sahabat Salman Al-Farisi ya, insyaallah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita akan menuju ke Masjid Quba. Nabi bilang sekali lagi, kata Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu di baitihi, di rumah kita sekarang, hotel kita, karena nggak mungkin kita pulang ke Indonesia datang ke sini lagi ke Masjid Quba kan, naik pesawat lagi 9 jam kan, ke Riau lagi ribet Bapak Ibu, makanya harus di hotel ya. Nah, di baitihi ini di rumah itu menjadi menjadi umum, hotel pun termasuk rumah. Barang siapa yang berwudu di rumah, summa ada Quba, kemudian datang ke Masjid Quba, salat raka'ataini, salat 2 rakaat, falahu ajru umratin, maka baginya pahala umrah. Jadi nanti di sana yang mau duhaan nggak apa-apa, yang mau tahiyat masjid nggak apa-apa, yang mau salat hajat nggak apa-apa. Nah, setiap tempat Rasulullah itu yang ada Rasulullah terjadi sejarah yang besar di situ pasti mustajab doa. Jadi masjid yang pertama kali dibangun itu adalah Masjid Quba, bukan Masjid Nabawi. Ya, Masjid Quba ini la masjidun ussisa lit taqwa, kata Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah dalam Al-Qur'an, la masjidun ussisa lit taqwa, inilah yang dimaksud dengan masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan, yaitu Masjid Quba. Pada zaman dahulu Bapak Ibu, semua sentral kegiatan kaum muslimin itu adanya di masjid. Politiknya di masjid, polisinya di masjid, tentaranya di masjid juga, kaum ilmuannya di masjid juga, semuanya disentralkan di masjid. Salah satu pertama kali disentralkan seluruh aktivitas muslimin yang ada di Madinah ini adalah di Masjid Quba. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kadang Apri lupa. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada pertanyaan, Apri yang bertanya nih. Bisa jawab insyaallah. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah Masjid Quba kita akan rehat di kebun rumah belanja. Nanti insya Allah ada makan bakso. Cuman setiap makanan khas Indonesia yang ada di Saudi ini pasti harganya mehong-mehong lah. Agak sedikit mehong. Bakso harganya 20 real nggak salah. 20 real di kebun kurma Bunda. Di kebun kurma nanti kita cari kebun kurma yang ada tempat rehatnya besar, luas, supaya kita bisa foto-foto, makan bakso, minum es teh, insya Allah. Nah, ibu-ibu tadi ada yang nanya sama Dini mungkin ya, kapan kita waktu belanja? Kapan waktu belanja kita nih? Jadi Dini bilang ke Amri, kapan kita belanja di Fon? Jadi waktu belanjanya dari hotel agak jauh. Jadi kita khususkan satu waktu ya, supaya istirahat kita cukup. Kita khususkan untuk belanja di langganan Amri. Karena kalau misalnya nggak langganan, harganya mehong-mehong. Kalau di sini sama lah kayak di Indonesia, kalau tempat saudara atau tempat teman pasti murah. Jadi kalau misalnya belanja baju, ada yang mau belanja baju? Kalau belanja baju kita temenin. Kalau nanti yang serba 1 real tadi malam udah diniat sama Bunda. Yang serba
Oh, ada serba satu real juga nanti. Dimulai dari satu real, bukan serba satu real. Dimulai dari satu real. Ya, yang ada inai-inai, ada tasbih-tasbih. Gelang-gelang. Nah, masjid ini namanya Masjid Jumu'ah. Masjid apa? Masjid Jumu'ah. Nah, masjid ini salah satu masjid yang didirikan pada sahabat Nabi juga. Nah, jadi di sini Bapak Ibu dekat dengan hotel kita. Masjid Kuba ini dekat dengan hotel kita. Hotel kita di mana? Ayo. Hotel kita di mana? Sana. Di sana. Di sana hotel kita. Masjid Kuba yang mana? Sana, yang warna putih. Kan nampak? Allah. Slow. Biasanya sopir orang Sudan sahabat-sahabat. Biasanya. Sudan. Orang Sudan sebenarnya. Jadi saya tanya gimana keadaan negara Sudan. Alhamdulillah sudah damai. Kan dua kubu ya antara mereka masyarakat militernya. Duanya militer Sudan. Alhamdulillah sudah aman, sudah mulai berdamai. Karena kalau nggak damai takutnya peperangan di Afrika. Salah satunya karena kan Israel sekarang udah meluncurkan semua roket-roketnya ke negara-negara Arab ya, Bapak Ibu. Jadi kita sedikit tadi dibilang kalau misalnya nggak damai takutnya Afrika ini nggak aman-aman aja. Kalau Saudi masih termasuk benua Asia, tapi yang Afrika, Sudan, Mesir. Jadi ketika ada konflik tersebut, orang Indonesia yang ada di benua Afrika kasihan juga kan. Itu tidak lulus. Alhamdulillah lulus. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kadang Amri lupa takutnya. Jadi